Jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli Romo Frans Magnus Suseno terkait Barada Eliezer yang rajin ibadah namun tidak mengingat ayat soal larangan membunuh sehingga menembak Brigadir Yosua. Menjawab pertanyaan tersebut, Romo Magnus mengatakan bahwa setiap orang yang beragama pasti mengetahui soal larangan membunuh. Namun kata Romo, apa yang dilakukan Eliezer ketika itu dalam kondisi tertekan karena perintah. Hal itu diungkap Romo Magnus ketika menjadi saksi ahli meringankan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada Senin 26 Desember 2022. Pak Prof tadi mengatakan bahwa filsafat moral dan etika itu sumbernya bisa dari norma, bisa dari hukum negara, bisa dari ajaran agama. Benar ya Pak Prof? Jadi yang pertanyaan saya di sini terdakwa ini ketika dia disumpah tadi dia berdasarkan keyakinannya agama Kristen. Dalam ajaran agama kita tidak boleh menghilangkan nyawa, menghilangkan nyawa. Pertanyaan saya di dalam kasus ini, sebagaimana fakta-fakta yang muncul di persidangan dari awal persidangan sampai sekarang ini, tidak ada gambaran antara terdakwa Richard dengan korban Yosua ada dendam. Tidak ada dendam, bahkan itu pengakuan daripada terdakwa sendiri. Tetapi terdakwa mau melakukan penembakan. Bagaimana pendapat ahli terkait perilaku moral atau etis? Yang mana dari sisi moralitas yang saya tayangkan bersumber dari hukum agama. Seperti karena dia berkeyakinan agama Kristen. Di dalam Matius 5 ayat 21a berbunyi demikian. Kamu telah mendengar dari ajaran agama. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tolong dulu Pak Prof dikaitkan dengan hukum ajaran moralitas dari agama. Ya. Nah, sejauh saya tangkap, pertama saya sedikit minta maaf karena saya selalu sulit menangkap loudspeaker, tetapi jadi nanti ditanyakan lagi kalau saya tidak menjawab. Jadi pertanyaan saya Pak Prof begini. Tak tanpa speaker. Pelan-pelan ya? Oke. Tanpa mic, oke. Jadi terdakwa ini orang yang sangat rajin dalam melakukan spiritualnya, kegiatan spiritualnya sebagaimana tadi hasil daripada penelitian para ahli. Dia rajin termasuk dalam hal beribadah. Di dalam kegiatan beribadah itu tentu ada hal-hal yang didapat. Seperti dalam fakta-fakta persidangan Pak Doktor, di dalam fakta persidangan mulai dari awal persidangan ini sampai sekarang ini tidak ada dendam pribadi antara terdakwa dengan korban. Tetapi terdakwa ini melakukan penembakan hingga korban meninggal dunia. Sebagaimana dalam kitab Injil ada tertulis di Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa membunuh harus dibunuh. Harusnya kalau menurut pendapat tadi bahwa dia orang yang rajin, arti yang tak dalam spiritual, harusnya dia tahu ayat ini. Tolong dijelaskan Pak Prof.
Ya tentu saja bahwa orang beragama itu tahu bahwa ia tidak boleh membunuh dan sebagainya. Tetapi di dalam agama kita juga tahu bahwa orang tidak menaati yang menjadi perintah agama. Jadi masalahnya di situ pun tidak ada dendam. Karena itu cukup jelas motivasi perbuatan itu bukan suatu motivasi pribadi sama sekali, tetapi pelaksanaan perintah yang diberikan oleh yang berhak memberi perintah, di mana seharusnya dia tahu bahwa perintah seperti itu tidak dilaksanakan. Akan tetapi itu mungkin saja di dalam budayanya sendiri, di dalam budaya polisi, apalagi di tekanan pada waktu itu yang tegang masalah seminit dan sebagainya, ya dia melaksanakan saja perintahnya. Dari sudut agama itu sebetulnya tidak berbeda dari sudut etika. Kita bertanya sejauh mana dia bertanggung jawab, mungkin tanggung jawab sangat sedikit. Itulah karena di dalam situasi di bawah presernya dia juga tidak akan memikirkan sikap Yesus dan yang dikatakan Yesus itu. Dia hanya ya aku harus melakukan apa, saya oleh orang di atas yang kuasa benar disuruh itu, ya lalu dia tembak. Tentu orang ketiga seperti saya bisa mengatakan seharusnya setiap orang juga di polisi dididik supaya tahu ada perintah yang tidak boleh dilaksanakan, tapi itu jarang sekali. Jadi menurut saya ya segi agama tidak menambah banyak sekali. Dia itu bingung, Tuhan juga melihat yang bingung. Manusia mempunyai sistem hukum, dia harus dalam rangka hukum secara adil ditangani. Adil juga berarti memperhatikan sejauh mana dia bertanggung jawab.